Timnas Indonesia bakal mengikuti AFC Nations League yang sudah resmi dirilis. Dari karakteristik turnamen yang ada, AFC Nations League bakal menyerupai UEFA Nations League yang sudah digelar selama 4 edisi sejak 2018-2019. Berikut 3 keuntungan Timnas Indonesia mengikuti AFC Nations League. Pertama, tak pusing atur jadwal FIFA Matchday. Salah satu tantangan besar saat menghadapi jadwal FIFA Matchday di luar momen saat menjalani kualifikasi Piala Dunia atau kualifikasi Piala Asia adalah menentukan lawan bertanding. Bila ikut dalam AFC Nations League, PSSI tidak perlu lagi pusing soal jadwal Timnas Indonesia karena kipas skuad Garuda bakal mengikuti jadwal AFC Nations League di sejumlah jendela FIFA Matchday. 2. Peluang raih poin lebih besar. Berkaca pada UEFA Nations League, AFC Nations League sebagai ajang di bawah FIFA nantinya bakal membuat tim-tim peserta punya peluang raih poin lebih besar. Dengan demikian, Indonesia punya kans untuk mendapat poin lebih besar yang berguna dalam ambisi menembus 100 besar dunia. 3. Jalan lain di kualifikasi Piala Dunia. AFC Nations League nantinya bisa juga jadi wujud jalan lain untuk tim-tim peserta di ajang kualifikasi Piala Dunia. Hal ini lagi-lagi bila berkaca pada aturan yang ditetapkan di UEFA Nations League. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Swedia babak belur dan tidak mampu menempati posisi 2 besar. Namun Swedia masih punya asa lolos Piala Dunia 2026 lewat jalur play-off. Tiket ke play-off itu mereka dapatkan lewat jalur UEFA Nations League. Asnawi Mangkualam buka suara soal sebab kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menuntaskan kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada ronde keempat. Pada fase tersebut, skuad Garuda menelan 2 hasil yang menutup peluang lolos ke putaran final. Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan kemudian takluk 0-1 saat menghadapi Irak. Asnawi Mangkualam menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Sepanjang perjalanan, Timnas Indonesia juga mengalami banyak perubahan komposisi pemain, termasuk hadirnya sejumlah pemain naturalisasi untuk memperkuat tim. Di atas kertas, materi tim terlihat lebih kompetitif dibanding periode sebelumnya. Namun Asnawi memiliki pandangan realistis. Menurutnya, kualitas keseluruhan pemain Timnas Indonesia belum berada di level Piala Dunia 2026. Ia menyebut hanya sebagian kecil pemain yang benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Penilaian ini disampaikan berdasarkan pengalamannya bermain bersama tim sejak awal kualifikasi. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 meninggalkan kesan emosional bagi Asnawi. Ia mengaku sangat terpukul saat hasil akhir tidak sesuai harapan. Perasaan itu muncul karena perjuangan panjang sejak ronde pertama, termasuk laga awal melawan Brunei Darussalam. Saya menangis, sumpah. Pasti kecewa karena berjuang dari round 1 masih melawan Brunei. Berjuang dari awal, sama-sama semua, ujar Asnawi. Asnawi menyebut seluruh pemain sudah berusaha maksimal sepanjang kualifikasi. Pengalaman panjang di kualifikasi memberi banyak pelajaran bagi Timnas Indonesia. Nama John Hartman semakin santer dikabarkan akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia mulai Januari 2026, menggantikan Patrick Kluivert yang gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Inggris 50 tahun ini digadang-gadang selangkah lagi tinggal diumumkan secara resmi oleh PSSI. John Hartman dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif, termasuk regenerasi pemain dan target Piala Dunia 2030. Hartman bukan nama sembarangan di kancah sepak bola internasional. Ia menjadi pelatih pertama dalam sejarah FIFA yang berhasil meloloskan tim nasional putra dan putri dari negara yang sama ke Piala Dunia. Pengalaman ini membuatnya spesialis dalam mengangkat tim underdog menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Salah satu keunggulan utama Hartman adalah kemampuannya membangun kultur tim yang kuat dan motivasi tinggi. Pendekatan taktis Hartman fleksibel, sering menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 yang menekankan pressing tinggi, transisi cepat, dan penguasaan bola dari belakang. Formasi ini mirip dengan yang diterapkan Shin Tae-yong sebelumnya, sehingga transisi bagi pemain Indonesia diprediksi lebih mulus. Ia dikenal energik di pinggir lapangan, memberikan instruksi intens, serta fokus pada detail riset lawan dan pengembangan pemain secara holistik, termasuk nutrisi, kebugaran, dan psikologi. Hartman juga ahli dalam proyek jangka panjang. Ia menolak tawaran dari Jamaika dan Honduras demi fokus pada Indonesia, yang menunjukkan komitmennya terhadap regenerasi. PSSI berencana menugaskannya melatih timnas senior sekaligus U23
untuk memastikan alur talenta muda ke tim utama. Hoki Caraka berhasil mencuri perhatian dengan gol salto yang dicetaknya saat Persita Tangerang mengalahkan Persik Kediri 3-0 pada pekan ke-15 Super League Minggu sore WIB. Hoki mencetak 2 dari 3 gol kemenangan Persita atas Persik. 1 gol lainnya dijaringkan oleh Eber Besa. Dari 2 gol yang dicetak, gol kedua ke gawang Persik spesial buat Hoki. Ini karena penggawa Timnas Indonesia U23 di SEA Games itu mencetak gol dengan cara yang sulit. Gol ini bermula dari umpan lambung ke kotak penalti yang dikirimkan pemain Persita, Raiko Rodriguez, ke rekan setimnya, Dejan Racic. Namun, bek tengah Persik, Lukau, dengan cekatan mengintersep umpan yang coba dieksekusi Racic di kotak penalti. Bola hasil intersep itu kemudian melambung tinggi di udara. Hoki yang juga berada di kotak penalti membuat keputusan cepat dengan melakukan tendangan salto. Bola yang ditendang oleh Hoki lebih dulu memantul ke tanah, lalu kemudian masuk ke gawang Persik tanpa mampu dibendung oleh kiper Leonardo Navaccio. Gol indah yang dicetak oleh Hoki disambut gembira oleh rekan setim dan supporter. Para pemain Persik bahkan langsung mengerubungi Hoki usai mencetak gol indah tersebut. 2 gol yang dicetak Hoki ke gawang Persik membuat dirinya sejauh ini telah mencetak 3 gol dan memberikan assist buat pendekar Cisadane, julukan Persita. Langkah awal Timnas Indonesia untuk menaklukkan Asia Tenggara akan segera ditentukan di Jakarta. Ibu kota secara resmi telah ditunjuk sebagai tuan rumah drawing atau pengundian fase grup Piala AFF 2026 yang akan digelar pada 15 Januari 2026 mendatang. Momen ini menjadi sangat krusial bukan hanya untuk mengetahui siapa saja lawan yang akan dihadapi, tetapi juga karena menandai dimulainya sebuah era baru yang penuh harapan bagi skuad Garuda. Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi nahkoda baru Timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam proses seleksi akhir oleh PSSI. Beban dan ekspektasi besar langsing disematkan di pundaknya demi memutus kutukan spesialis runner-up dan membawa pulang trofi untuk pertama kalinya. Namun sang pelatih baru tidak akan berjuang sendirian. Ia akan dimanjakan dengan sebuah kemewahan yang jarang didapat oleh para pendahulunya. Pergeseran jadwal turnamen ke 24 Juli sampai 26 Agustus 2026 adalah sebuah anugerah. Periode musim panas ini bertepatan dengan masa libur kompetisi di Eropa. Artinya, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk tampil dengan kekuatan penuh, memanggil semua talenta terbaiknya yang merumput di luar negeri tanpa terhalang izin klub. Dengan modal pelatih baru yang berkualitas, dukungan penuh dari para pemain abroad, dan status sebagai salah satu tuan rumah drawing, optimisme publik bahwa tahun 2026 akan menjadi tahunnya Indonesia merajai Asia Tenggara kini membumbung tinggi. Teka-teki mengenai siapa suksesor kursi kepelatihan Tim Nasional Indonesia akhirnya terjawab. PSSI secara resmi menjatuhkan pilihan kepada John Herdman, pelatih kawakan asal Inggris yang sukses membawa Kanada ke panggung dunia untuk menukangi skuad Garuda mulai Januari 2026. Tidak hanya tim senior, Herdman mengemban misi besar dengan mandat ganda sebagai pelatih Timnas U23. Langkah ini diambil untuk memastikan mata rantai regenerasi pemain muda ke tim utama tetap terjaga. Penunjukan Herdman bukanlah keputusan instan. Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuirs, sebelumnya telah mewawancarai 2 kandidat kuat, John Herdman dan asisten manajer Liverpool Giovanni Van Bronckhorst. PSSI akhirnya memilih Herdman karena rekam jejaknya yang dianggap mewah dan paling sesuai dengan statuta PSSI 2025. Secara teknis, pemilihan Herdman dianggap sebagai langkah aman karena kemiripan taktiknya dengan mantan pelatih Indonesia Shin Tae-yong. PSSI dijadwalkan akan meresmikan status Herdman pekan depan setelah proses finalisasi kontrak terkait nilai, target, dan bonus rampung. Keputusan kolektif yang melibatkan 15 pengurus EXO, termasuk Ketua Umum Erick Thohir ini diharapkan menjadi awal era keemasan baru bagi prestasi sepak bola Indonesia di kancah. Hoki Caraka berhasil mencuri perhatian dengan gol salto yang dicetaknya saat Persita Tangerang mengalahkan Persik Kediri 3-0 pada pekan ke-15 Super League Minggu sore WIB. Hoki mencetak 2 dari 3 gol kemenangan Persita atas Persik. 1 gol lainnya dijaringkan oleh Eber Besa. Dari 2 gol yang dicetak, gol kedua ke gawang Persik spesial buat Hoki. Ini karena penggawa Timnas Indonesia U23 di SEA Games itu mencetak gol dengan cara yang sulit. Gol ini bermula dari umpan lambung ke kotak penalti yang dikirimkan pemain Persita, Raiko Rodriguez, ke rekan setimnya, Dejan Racic. Namun, bek tengah Persik, Lukau, dengan cekatan mengintersep umpan yang coba dieksekusi Racic di kotak penalti.